Saya bicara soal Elkan Bagot lagi. Ya, kita tahu bersama bahwa John Herdman sudah memanggil ya Elkan Bagot kembali bermain untuk tim Garuda. Setelah 2 tahun dia absen, terakhir pada 16 Januari 2024 di Piala Asia ketika masih dipegang oleh Sintayong. Dia bermain terakhir melawan Australia ketika itu dan kalah di fase gugur. Dan sejak itu dia tidak bisa bermain. Kita tahu bersama dipanggil lagi di U23 Piala Asia saat kita menuju ke semifinal dan ikut playoff untuk ke Olimpiade, tapi Elkan tidak ada di sana. Dan PK sebelumnya setelah menggantikan STY coba untuk memanggil lagi di putaran keempat, tapi dia ingin fokus untuk klubnya. Ya, tapi saat ini ketika John Herdman menghubungi dia dan dia sangat menghormati pelatih asal Inggris ini yang pernah menangani Kanada dan membawa Kanada itu lolos ke Piala Dunia di Qatar, dan Elkan bersedia. Itu luar biasa saya pikir. Bagaimana komunikasi yang terjadi di antara John Herdman dan Elkan Bagot dan membuat hati Elkan Bagot akhirnya siap ya, tergerak untuk memperkuat kembali merah putih. Dan dia akan bermain nantinya di FIFA Series untuk dengan Jai Isyes dan kawan-kawan. Dan jika ia ditampilkan berpasangan dengan Jai Isyes ini untuk pertama kali, tentunya duet ya Menara Kembar itu akan ada di jantung pertahanan Garuda kita. Dan kita perlu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh John Herdman. Pemain-pemain yang tadinya sulit untuk bisa masuk akhirnya dengan pendekatan yang luar biasa dia meyakinkan, termasuk Elkan, dan juga dengan tim Happens yang sebelumnya juga sudah dinaturalisasi bersama dengan Dion Marks ya. Tapi kemudian dia belum memperkuat Indonesia. Masih beberapa kali dia tidak memperkuat, termasuk di SEA Games pemanggilan terakhir oleh Coach Is. Tapi ketika John Herdman menghubungi dan tim Happens siap untuk hadir ya, pertama kali, bahkan bukan saja di U23, tapi tim Happens itu langsung ke tim senior. Itu luar biasa untuk seorang tim Happens. Kalau Dion Marks kan itu ada di U23 dan bahkan sempat dibawa ke SEA Games. Sekarang Dion Marks berada di Persib, tapi tim Happens ada di FC Emmen dan hampir selalu dia mendapat jam bermain. Nah, saya kembali dengan Elkan. Ya. Kemarin dia ada di bangku cadangan ketika Ipswich tandang mengalahkan Sheffield dengan 0-2. Dan 3 poin Ipswich itu membuat mereka sekarang sedang dalam persaingan di papan atas divisi Championship bersama dengan Coventry City, Middlesbrough, juga termasuk dengan Millwall. Jadi untuk bisa menuju ke Liga Primer. Ya, itu yang menjadi keinginan bagi Elkan Bagot tentunya dan seluruh punggawa yang ditangani oleh Kieran McKenna. Nah, Kieran McKenna pelatih dari Ipswich ini ya menaruh dia ada di bench, dan dalam 5 pergantian kemarin memang Elkan tidak ada, tapi setidaknya dia sudah mendapat kepercayaan untuk ada di bench ya. Dan dia akan menjalani pertandingan pertama di 2026 bersama dengan timnas kita di FIFA Series menghadapi Saint Kitts. Dan saya rasa ketika ia hadir kembali, John Herdman akan memainkan Elkan Bagot ya. Tidak mungkin dia hanya akan diparkir, tapi keinginan Elkan Bagot adalah dia mendapat jam bermain di tim nasional. Dan itu menjadi jaminan ketika John Herdman memanggil dia. Dengan formasi apapun, memang lebih tebal di belakang ketika kehadiran Elkan, dan itu bagus. Ketika ada upaya lain dengan Jordi mungkin saja yang tidak akan mampu bersaing di belakang, Jordi Amat pemain Persija saat ini akan didorong lebih ke gelandang dan Elkan masuk. Artinya membuat lini belakang timnas akan lebih mewah dengan kehadiran pemain berusia 23 tahun ini. Jadi mungkin bermain dengan formasi 3 back atau dengan flat 4 back, dia bisa tersedia tergantung dari John Herdman. Saya pikir itu kesepakatan. Ketika dia mau untuk Indonesia, John Herdman sudah menawarkan bahwa dia akan bermain. Dan itu yang membuat Elkan tergerak untuk bisa memperkuat. Ketua BTN, Badan Tim Nasional Pak Sumarji juga sudah mengatakan bahwa itu murni pemilihan dari John Herdman ketika memanggil Elkan Bagot di dalam list sebelumnya. 41 nama itu yang dikeluarkan oleh PSSI, karena setelah itu kan ada Miliano yang cedera ya, kemudian terakhir ada kabar juga Ivar juga bermasalah ya, banyak juga rumors yang muncul dengan Ole katanya tidak bisa bermain karena cedera, tapi sudah dikonfirmasi oleh Pak Marji bahwa Ole akan bermain baik-baik saja. Ivar kemarin juga saya coba untuk menghubungi Pak Ketua BTN
menanyakan soal cederanya Ivar, apakah dia akan dicoret atau akan ditunggu setelah observasi dari tim dokter Dewa United karena dia cedera saat menghadapi Persija di JIS. Dan Pak Marji mengatakan saya belum menerima laporan, ya Bung Ropan. Jadi saya coba untuk berdiskusi, dia bilang nanti saya menunggu laporan saja, melihat ya ke depan, kondisi ke depan tentang Ivar Jenner. Ya, dia berharap bahwa cederanya tidak serius sehingga Ivar bisa tersedia di FIFA Jenner, di FIFA Series. Ivar Jenner ini kan dimainkan di posisi gelandang, ya teman-teman. Ya, sehingga di sana juga masih ada Nathan Cho, ada Joe Pelupesi yang akan bersaing untuk mendapatkan posisi di starting 11 di mata pelatih John Herman. Oke, dengan saya Bung Ropan.